Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, saya Faiz Dafa Kurnia dengan NIM 22 11 46 27. Di pertemuan kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini adalah Mas Arif. Nah, nantinya Mas Arif di sini akan apa ya, menceritakan sedikit pengalamannya bagaimana beliau bisa terjun di dunia kerja. Nah, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kita persilahkan dulu Mas Arif, sedikit perkenalkan diri Anda. Silahkan Mas. Oke, baik. Selamat malam sebelumnya, Mas Faiz. Terima kasih telah memberikan waktu untuk saya juga sekedar untuk sharing-sharing pengalaman saya. Eee, Perkenalkan nama saya Arif Darmawan, saya usia 20 menginjak 22 tahun dan saat ini saya berprofesi sebagai, Polri, khususnya di Satuan Satbrimob Polda DIY. Mas Arif kan bekerja di kepolisian ya. Mungkin boleh dibagi cerita kepada kita-kita ini gimana sih Mas cara daftar, cara masuk ke dunia polisi ini gimana Mas? Boleh dijelaskan Mas? Oke, baik. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat mengikuti seleksi kepolisian ya. Untuk awalnya itu saya itu, nggak kepikiran sama sekali lah untuk, mendaftar di kepolisian itu, karena awalnya saya itu mahasiswa mahasiswa ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan saat itu saya hanya mencoba-coba karena juga dari keluarga saya juga diminta untuk saya tuh mencobalah, apa salah mencoba gitu kan. Karena juga itu keinginan keluarga saya juga, akhirnya saya mencoba waktu itu, tapi saya dengan mengorbankan kuliah saya waktu itu ya. Karena juga dengan pertimbangan saran teman-teman dan senior saya dan keluarga saya, akhirnya mereka semua mendukung saya untuk mencoba seleksi Polri itu. Di tahun 2021 itu saya seleksi pertama dan saat itu saya masih belum maksimal karena saya juga persiapannya saat itu, sangat mepet ya dengan waktu saya mendaftar kuliah di SBMPTN. Saat itu juga waktu itu masih Covid masih melanda di Indonesia itu masih tinggi-tingginya dan saya pada tahun 2021 itu saya gagal di tahap psikologi karena di tes Polri itu mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama kesehatan, psikologi, akademik, jasmani, mental ideologi, kesehatan kedua, dan yang terakhir adalah pantokhir. Pantokhir itu tahap akhir ya, dan saat itu saya gagalnya di tahap psikologi. Kemudian saya tahun berikutnya mencoba lagi, di tahun 2022 sembari saya melanjutkan kuliah saya di UMY dan akhirnya, alhamdulillahnya saya tahun 2022 itu lulus terpilih dari 130 saya, peringkat 70 dari 3.000 pendaftar diambil 130 orang, saya peringkat 70, dan saat itu momen yang sangat membahagiakan untuk saya sendiri juga, suatu kebanggaan karena, eee, waktu yang saya korbankan dari kuliah, dari semuanya lah waktu itu terbayarkan lah waktu itu dan kuncinya itu ya konsisten aja latihannya, karena kalau misal latihan cuma setengah-setengah itu nggak bakal bisa maksimal di waktu tes itu, karena juga tahapan tes itu nggak sebentar, 5 bulan tuh. Dari saya persiapkan dari Januari Januari akhir sampai bulan Juli lah. Itu waktu yang sangat krusial dan berharga itu saya korbankan untuk seleksi itu dan alhamdulillah terbayarkan waktu, tingkat akhir di Polda DIY waktu itu. Pastinya apa usaha yang dia lakukan juga sesuai ya Ya, terbayarkan ya. Nah untuk saya juga penasaran sih Mas apa perbedaan ada nggak sih perbedaan dari kehidupan sebelum Mas Arif terjun ke dalam kepolisian sama sesudahnya itu ada perbedaan nggak Mas? ya. Perbedaannya itu untuk saya pribadi itu, eee, malah lebih ke pengalaman ya. Saya lebih, eee, sebelum
terjun ke sini, saya tuh tidak tahu apa-apa tentang kepolisian, tentang penyelidikan, tentang penyidik, tentang ya tentang yang lain-lain lah yang waktu waktu itu saya masih mahasiswa dan kemudian saat terjun ke kepolisian itu saya juga masih mempelajari dasar-dasar kepolisian itu. Dan kebetulan saya itu waktu di tingkat akhir pendidikan, selama 7 bulan saya pendidikan itu, saya, terpilihnya dapat di satuan Brimob, Brigade Mobile. Jadi itu suatu satuan Polri yang meliputi satuan khusus, satuan elitnya Polri. Kalau di Amerika itu kayak SWAT gitu loh, kayak SWAT-nya itu. Jadi kayak tugasnya itu saat tingkat tinggi. Jadi, untuk polisi-polisi tugas umum kan seperti sabara, reserse, kriminal, polantas itu kan polisi umum ya, polisi yang di masyarakat langsung yang berbaur dengan masyarakat. Sedangkan yang saya pelajari waktu pendidikan itu ya itu, pelajaran masyarakat itu, jadi mengayomi masyarakat gitulah. Nah, tapi kemudian waktu di Pantuker itu saya terpilihnya malah di satuan elit, jadi satuan yang mengurusi tingkat kriminal tinggi seperti terorisme, penyergapan, terus ancaman bom, dan anarki, huru-hara masyarakat, dan pokoknya yang udah tingkat tinggi, yang polisi umum tuh udah nggak bisa ngatasin lagi. Nah, perbedaannya itu saya tuh lebih, apa ya, banyak latihan di grup ini. Jadi yang awalnya saya cuman di pendidikan dasar kepolisian itu cuman, belajar kayak penyidik penyidik reserse kriminal, apa, intelijen, atau sumber daya manusia, atau apa ya, tugas-tugas umum kepolisian itu, setelah masuk ke satuan Brimob ini, eee, tingkat, apa ya, tingkat latihan, tingkat ilmunya itu jadi bertambah gitu loh. Jadi tahu-tahu ilmunya. Jadi kayak saya tuh bisa belajar dua dua ilmu sekaligus, ilmu umum di masyarakat untuk melayani sama ilmu menangani kasus tingkat tinggi, seperti yang tadi saya sebutkan, seperti tingkat tinggi untuk, eee, bom, terorisme, penjinakan masyarakat yang anarki atau huru-hara gitulah. Untuk pengalaman pribadi saya itu. Untuk perbedaannya itu di keluarga saya juga saya, memiliki rasa bangga karena saya bisa menurunkan, apa ya, mewujudkan dan menurunkan cita-cita keluarga saya yang ayah saya juga kebetulan dulu juga mantan Brimob juga, bisa diwariskan ke saya juga. Jadi saya bisa mewariskan itulah, apa, penerus dari keluarga saya. Mungkin itu untuk pengalaman pribadi saya dari lingkungan keluarga. Terima kasih Mas sudah berbagi pengalaman ya Mas. Eh, Lalu di sini saya juga penasaran tentang ada nggak sih Mas suatu momen yang sangat berkesan ketika bekerja gitu. Mungkin ada Oh ya, pencapaian yang eee, apa gitu. Ya iya silahkan silahkan. untuk saat ini kan saya, berjalan 2,5 tahun ya, Ya, di kepolisian ini, khususnya di Brimob ini ya. Dari tahun 2023 awal tuh saya sudah memasuki satuan Brimob Polda DIY, dan pengalaman yang paling berkesan itu selain, bisa menguasai teknik-teknik tinggi, tingkat tinggi, penanganan kasus tingkat tinggi, saya juga pernah, di Papua, yaitu di Timika, khususnya di wilayah zona merah sana. Saya di sana selama kurang lebih 8 bulan. Ya itu pengalaman yang sangat berharga sih, itu benar-benar saya merasakan zona medan merah sana tuh emang se apa ya, sebahaya itu. Karena juga saya kan biasanya cuma lihat-lihat di TV kan, di TV itu kan, oh cuma tembak-tembakan sama KKB gitu kan. Ya tapi juga itu juga serem sih waktu lihat di TV, di televisi. Kemudian saya merasakan sendiri waktu sana juga emang emang ya emang sama, dari lingkungannya itu lingkungan alamnya itu cuman gunung-gunung, nggak ada perkotaan ramai yang seperti di Jogja ini nggak ada. Jadi penuh dengan kabut, sana juga, orang-orang itu juga kita nggak bisa bedain mana mana kawan, mana musuh. Jadi masyarakat sana tuh kelihatannya baik-baik, tapi diam-diam mereka itu adalah informan dari KKB untuk jadi kita harus waspada lah. Pengalaman saya itu ya
paling berkesan saya bisa merasakan langsung zona merah Papua ya, di Satuan Brimob ini. Dalam waktu saya dinas berjalan 2 tahun ini, saya bisa berbaur dengan masyarakat di sana, bisa merasakan apa ya, budaya, kultur di sana saya bisa merasakannya, dan itu menambah pengalaman saya dalam hidup saya lah. Itu pengalaman yang paling nggak terlupakan karena nggak pernah Berarti Mas Arif ini pengalamannya ini luar biasa banget, sudah sangat banyak. Nah, mungkin Mas Arif kan dengan banyaknya pengalaman yang sudah dimiliki ya, ada nggak sih ada mungkin sepatah dua patah kalimat untuk memotivasi kami para mahasiswa yang bersiap-siap untuk terjun ke dalam dunia kerja? Ada nggak Mas? Silakan Mas. ya untuk pengalaman saya ya, untuk mahasiswa yang sedang berkuliah dan ingin memasuki dunia pekerjaan ini ya, kalian jangan takut bermimpi pertama ya. Karena dari situlah, itu muncul untuk pacuan untuk kalian tuh bakal konsisten di dunia kerja. Dan kalian tuh juga pertama harus niat sih, pertama tuh niat, kedua juga kalian konsisten. Kalian nggak boleh setengah-setengah menjalani kehidupan ini ya, karena kehidupan itu udah berat, jangan diberat-beratin lagi ya. Kemudian juga kalian jangan lupa dukungan orang tua lah. Selagi kalian punya orang tua itu, gali informasi dari orang tuamu itu, orang tua itu merupakan privilege ya kalau menurut saya tuh. Karena kalau saya juga tanpa orang tua juga saya nggak bisa jadi seperti sekarang. Untuk selanjutnya untuk, masalah pekerjaan, kalian harus menekuni bidang yang kalian bisa, eee, fokuskan di situ, konsisten, dan cobalah cobalah terus, sampai mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena juga teman-teman saya tuh juga banyak yang kuliah sambil kerja dan sekarang LPDP di luar negeri juga banyak, khususnya di University of Glasgow di Skotlandia itu juga banyak. Dan sekarang S2 di sana sana juga mudah karena juga LPDP juga sekarang mencakup di kepolisian. Jadi kalian jangan takut bermimpi untuk melanjutkan kuliah lagi atau lebih tinggi lagi jenjang pendidikannya. Sekian itu aja sih kalau misalnya kalian tertarik di kepolisian itu aja. Oke. Kita sangat terkagum nih dengan pencapaiannya Mas Arif ini luar biasa banget. Nah, mungkin eh, kembali saya ucapkan lagi terima kasih dengan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada Mas Arif sudah meluangkan waktunya berbagi pengalaman dengan saya dan juga teman-teman yang lain. Eh, saya kira sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.